jempol untuk anak-anak ibu semuanya. Semangat untuk mulai belajar pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini, hari apa sekarang nak? Rabu. Tanggal 18. Nah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 September 2021, kita bisa hadir di sekolah. Sepertinya anak-anak ibu lengkap ya nak, tidak kurang satupun. Semuanya dalam keadaan sehat nak? Alhamdulillah, semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Ya nak, kelas kita ibu perhatikan semakin hari juga semakin rapi dan bersih. Tandanya anak-anak ibu bisa bergotong royong menjaga kebersihan kelas kita. Terima kasih ibu ucapkan nak. Nah, seperti biasa memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ibu minta tolong ketua, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Ibu minta menyanyikannya dengan semangat dan dihayati. Ya nak? Musisi
harus bekerja keras, tidak boleh malas, tidak boleh santai-santai. Kenapa? Untuk bisa seperti sekarang nak, untuk sampai bisa merdeka seperti sekarang, pemuda kita dulu itu bekerja dia tanpa digaji, malahan tidak diberi makan, ya nak? Mereka bekerja musa, bekerja rudi tanpa diberi makan oleh penjajah. Apa yang mereka rasakan? Mereka ada yang kelaparan, ada yang sakit, ada yang kedinginan, tidak pakai baju, ya nak? Sehingga ada yang sampai meninggal. Kalau mereka tidak diberi makan, ya ada yang sakit perut, ada yang mah, ada yang sampai tukar lambung dan sebagainya. Jadi lagu tadi mengajarkan kepada kita supaya menjaga kesehatan, menjaga semangat kita supaya bisa mengisi kemerdekaan. Ya nak? Ya nak? Bisa kira-kira anak ibu kelas 5 ini menerapkan apa isi lagu tadi nak? Bisa. Ibu lihat nanti ya nak, supaya anak ibu bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Nah nak, lagu yang sudah ibu putar tadi, yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa bu? Setelah belajar hari ini sayang, setelah belajar hari ini, anak-anak ibu nanti ibu harapkan memiliki ilmu mengenai 4 hal yang sudah ibu cantumkan di papan tulis. Apa itu bu? Yang pertama, setelah belajar hari ini, anak-anak ibu nanti bisa mengidentifikasi 3 buah ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Lalu yang kedua, ibu harapkan anak-anak ibu nanti bisa membuat kesimpulan mengenai 3 ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Kemudian apa lagi bu yang diharapkan? Anak-anak ibu nanti dapat menentukan 3 buah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, anak-anak ibu nanti bisa menyimpulkan apa-apa saja penyebab terjadinya gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kira-kira anak-anak ibu siap? Siap. Siap. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Di papan tulis kemarin di pembelajaran 1 ya nak, karena sekarang pembelajaran 2 kita sudah belajar banyak hal masih tentang sistem pencernaan. Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nak kira-kira apa saja ya yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia itu? Ada yang masih ingat sayang? Ayo nak. Ada mulut kata Miftah. Ada apa lagi sayang? Ada lambung kata Kaizan. Sebelum lambung ada apa nak? Ada usus kecil. Ada kerongkongan, oke. Ada anus. Ada lambung, bisa. Usus besar. Usus kecil. Masih berserakan ya nak, ibu tulis supaya kita bisa mengurutkan dengan benar. Tadi kata Miftah apa nak? Mulut. Setelah mulut tadi kata Kaisar lambung. Kira-kira lambung dulu atau mana yang dulu? Mana yang dulu nak? Mana yang dulu sayang? Oke. Setelah kerongkongan? Lambung. Setelah kerambung? Usus halus. Kemudian sayang? Oke, baik. Ternyata anak-anak ibu di kelas 5 masih ingat, masih segar diingatan anak-anak ibu tentang urutan dari sistem pencernaan manusia. Nah, yang akan kita pelajari sekarang nak, kira-kira apa-apa saja penyakit atau gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia ini. Ya nak? Bisa nak? Bisa nak? Sebelumnya ibu akan tampilkan sebuah video. Ya nak? Ibu tampilkan sebuah video. Tolong anak-anak ibu simak dengan baik. Bisa nak?
tanyakan. Tolong perhatikan ya nak, bagaimana kalimat yang disajikan dalam video ini. Ya nak? Aduh, sakit. Ini perut kamu. Untung sekarang ada Pure Kids Berry. Cara baru atasi kembung dan masuk angin. Pure Kids Berry efektif, aman, terbuat dari bahan alami. Perut kamu kenapa? Itu kodok, Mak. Pure Kids, ready to care for your kids. Baik, sudah bisa dipahami sayang? Yang ibu tayangkan tadi, masih ada kalimat di sini ya nak. Yang ibu tayangkan tadi adalah sebuah contoh. Contoh apa sayang? Iklan. Keraskan suaranya nak, yang berani. Ya, contoh apa tadi nak? Iklan. Oke, pintar Kaila. Iklan tentang apa ya nak? Yang bisa angkat tangan sayang? Sakit lambung. Ada anak sakit lambung kata Rian. Tentang penyakit diare. Tentang penyakit diare. Pintar. Masih ada yang lain nak? Tentang apa kira-kira iklan tadi? Tentang sakit perut. Putra? Tentang apa sayang? Perutnya sembuh. Oh, perutnya kembung. Oke, biar benar jawaban anak-anak itu seluruhnya. Iklan yang ditayangkan tadi semuanya tentang sakit perut. Ya, sakit perut. Nah, iklan tadi kita sudah bahas kemarin. Kalau iklan itu ada dua, benar. Ada iklan yang ditayangkan di media elektronik. Contohnya di mana, nak? Di televisi. Di HP, kalau yang sering buka HP, di YouTube ya nak, keluar iklan. Kemudian ada di laptop. Kemudian di mana lagi? Di radio. Itu salah satu bentuk iklan yang ada di media elektronik. Kemudian ada pula iklan itu ditayangkan di koran. Pernah anak-anak ibu melihat iklan di koran sayang? Nah, apakah di koran itu juga pakai suara iklannya? Enggak, hanya tulisan dan gambar. Nah, ibu juga punya contoh sayang. Ibu punya beberapa contoh iklan. Kalau tadi ditayangkan di media elektronik, sekarang iklan ibu ini di mana kira-kira ditayangkan nak? Di mana sayang? Di koran kata Miftah. Iya nak? Yang pertama ini iklan Yakult. Siapa yang sering makan Yakult di sini? Mayoritas sama ibu sering makan Yakult ya. Yang kedua, iklannya tentang minuman Floridina. Yang ketiga, tentang obat ya nak, untuk menggosok gigi. Dan iklan yang keempat itu coklat, makanan kesukaan anak perempuan biasanya. Yang ibu sajikan pertama tadi ada video yang tadi, kemudian ini juga adalah iklan yang ditayangkan di media cetak. Nah, anak-anak ibu masih ingat apa itu iklan sayang? Masih. Iklan itu tayangan yang disajikan supaya menarik perhatian orang untuk membeli. Ya nah, sekarang karena anak-anak ibu sudah tahu apa itu iklan, apa saja jenis iklan ya nah. Sekarang kita akan cari kira-kira bagaimana ya ciri-ciri bahasa iklan itu supaya orang tertarik membeli produk yang ditawarkan. Ya nah, sekarang iklan yang sudah bisa ibu sajikan tadi, iklan ini nak, video tadi, ibu minta tolong anak-anak ibu catat apa yang anak-anak ibu ingat, kalimat apa saja yang anak-anak ibu ingat dari video yang sudah kita tonton tadi. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Saya sudah sediakan kertasnya, tolong catat di kertas yang sudah ibu sediakan ya nak. Kita belakang.
kolom pertama, Ibu minta tolong anak-anak Ibu tuliskan kalimat apa saja yang dapat anak-anak Ibu tangkap dari iklan yang sudah Ibu tayangkan tadi. Baik itu iklan yang di TV tadi maupun iklan yang di media cetak tadi. Coba anak-anak Ibu tuliskan apa saja bahasanya, apa-apa saja kalimatnya. Paham maksud Ibu sayang? Paham nak? Paham. Silakan Ibu beri waktu menulisnya 2 menit saja. Ya, silakan nak. Tuliskan kalimat apa-apa saja yang anak Ibu temukan dalam video tadi. Apa saja kalimatnya? Sudah sayang? Ini iklan yang kedua tadi ya. Tuliskan kalimat-kalimat yang anak-anak Ibu temui dalam iklan tadi. Cukup di kotak nomor 2 saja. Selesai nak? Sudah? Sudah hampir 2 menit? Sudah? Nah, oke, selesai nak? Selesai. Nah, baik. Rafki sudah selesai sayang? Sudah nak? Nah, kalau sudah penanya diletakkan seluruhnya, nah kita konsisten kalau 2 menit itu ya 2 menit. Ya, supaya kita belajar disiplin. Jadi sudah nak? Nah, biar saya lagi nak. Nah, sekarang Ibu minta bantuan. Siapa yang bisa menyebutkan nak yang sudah kamu tuliskan tadi apa-apa saja bahasa atau kalimat yang anak-anak Ibu dapatkan dalam iklan tadi? Ada yang berani menyebutkan nak? Silakan. Rian bisa saya menyebutkan kalimat yang Rian peroleh dari iklan tadi? Enggak, yang berani siapa nak? Enggak ada yang berani? Ah, silakan Miftah. Perut kembung. Oke. Berikutnya sakit perut kata Azam. Diare kata si Natasha, ada kalimat diare. Bagus nak. Masuk angin kata Hafiza. Baik. Berikutnya ada lagi anak Ibu yang menemukan kalimat yang lain? Apa nak? Itu suara kodok mah kata Miftah. Baik. Yang lain nak? Habis? 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 Sekarang coba kita perhatikan iklan yang di depan. Apa-apa saja kalimat yang ada di depan nak? Angkat tangan saya yang berani berbicara. Ah, Azam. Minum Yakult tiap hari. Baik. Iklan berikutnya apa kalimat yang kita temui? Rafki. Nomor 1 di dunia. Orange nomor 1 di dunia. Floridina orange. Itu Rafki. Ya, baik. Pintar. Berikutnya sayang. Silakan nak. Coklat Dilan kata Sirian. Pintar. Baik Izan. Apa nak? Kalimat yang kita tulis di iklan modal. Apa kalimatnya sayang? Mengurangi rasa gilu dalam 30 detik. Pintar. Masih ada kalimat yang bisa ditemukan nak? Bonus sikat gigi mini. Bonus sikat gigi mini dapat hadiah. Rupanya kalau beli bodol merek ini dapat bonus sikat gigi mini. Nah, dari iklan yang sudah kita lihat tadi nak, baik iklan di media elektronik tadi maupun iklan di media cetak ini sudah kita dapatkan kira-kira bayangan bagaimana kalimatnya. Ya nak, kira-kira bagaimana ya kalimatnya itu? Apakah panjang
pendek atau bagaimana? Pendek. Nah, Ibu mau pendapat anak-anak Ibu tuliskan di dalam kertas yang Ibu bagikan di nomor 3. Bagaimana kira-kira bahasa yang disajikan itu? Nah, silakan tuliskan saya. Apalagi saya tuliskan bagaimana kira-kira ciri-cirinya bahasa yang disajikan dalam iklan-iklan tadi. Sudah sayang? Nisa sudah? Nisa sudah sayang. Rafki juga sudah nak? Baik. Azam juga sudah. Anak ibu di belakang sudah selesai nak? Sudah. Sudah selesai semuanya nak? Sudah sayang? Sudah, baik. Sekarang ibu mau tadi kalimatnya sudah, sekarang kira-kira apa ya ciri-ciri bahasa iklan itu? Kenapa si Jerry suka sekali membeli coklat ini? Kenapa si Kaizan sangat suka sekali minum Yakult ini? Tertarik dia minum Yakult setiap hari karena melihat iklannya. Kira-kira apa ya ciri-ciri bahasa iklan tersebut sehingga pembaca atau penonton menjadi tertarik membeli apa sayang? Jelas. Jelas katanya. Oke. Yang pertama itu jelas. Baik nak. Yang kedua singkat. Kita tulis nak. Singkat. Baik. Sabar sayang. Singkat. Berikutnya yang di belakang ibu mau lagi sayang. Pintar. Tidak. Sudah berapa itu ciri-cirinya kita dapatkan? Sudah 3. Ada yang lain sayang? Azam? Jelas dipahami. Jelas dipahami atau mudah dipahami gitu ya nak? Baik, ibu tuliskan pula. Sudah 4. Ada lagi ciri-ciri iklan yang lain sayang? Jelas dan padat. Jelas dan padat. Jelas sudah. Berarti padatnya yang belumnya nak? Kira-kira? Oke. Padat. Apa artinya padat itu Kaizan? Ditumpuk-tumpuk seperti itu? Tidak. Enggak, bagaimana nak? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya nak. Tadi sudah anak-anak ibu dapatkan berapa poin nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ya nak. Alhamdulillah ibu tadi meminta hanya 3 di awal nak. Di awal pembelajaran ternyata anak-anak ibu bisa mendapatkan 5. Luar biasa berarti anak-anak ibu. Pertama, iklan itu bahasanya jelas. Kenapa harus jelas nak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa bahasa iklan itu harus jelas? Ya Ustaz? Supaya mudah dimengerti oleh penonton. Gak jelas, keraskan suaranya sayang. Bahasa iklan itu jelas karena supaya supaya apa sayang? Mudah dimengerti oleh penonton atau pembaca. Yang lain pendapat yang lain, kenapa harus jelas bahasa iklan itu? Supaya orang tertarik. Supaya orang tertarik, kata si Rafki, karena si Rafki sudah biasa berjualan di rumahnya, supaya orang tertarik membeli produk yang ditawarkan. Makanya ciri-ciri bahasa iklan pertama itu dia harus jelas. Ini jelas nak? Jelas. Ya nak? Langsung 7 poin kalau bahasa orang sekarang. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu dia singkat. Gue perhatikan tempat iklan di depan. Dia singkat kalimatnya. Iya. Apa? Ada yang 1 paragraf? Enggak. Ada yang 1 paragraf Azam? Enggak ada Nisa? Enggak. Dia hanya berupa 1 kalimat atau 1 frase. Ya nak? Kira-kira kenapa harus singkat? Kenapa enggak panjang-panjang? Nah, iya sayang. Santil nak pintar supaya penontonnya tidak bosan. Supaya apa lagi nak? Kenapa harus singkat? Supaya apa nak? Supaya
dia menjual Yakult. Oh, ternyata dia menjual Florida. Langsung orang tahu. Makanya dia harus singkat biar nggak bosan orang melihat atau membacanya. Anak Ibu Rehan turunkan penanya untuk saya. Nah, kemudian ciri-ciri bahasa iklan yang ketiga itu dia tidak berbelit-belit. Apa artinya tidak berbelit-belit? Tidak berulang-ulang. Bunta apa nak? Mudah dipahami. Apa lagi sayang? Langsung ke produk yang akan dijual. Nah, kalau dia menjual Yakult, langsung Yakultnya yang dibahas. Kalau dia menjual odol, langsung odolnya yang dibahas. Ya kan? Ya. Kemudian ciri yang berikutnya kata anakku tadi mudah dipahami. Ya nah, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang terakhir, padat. Ibu penasaran kenapa harus padat? Padat itu artinya apa nak? Dia iklan bahasanya itu tidak panjang, ya kan? Kalau kita nonton di TV kan bahas iklan itu pendek-pendek, nak. Itu yang artinya padat, tidak panjang-panjang kalimatnya. Bisa anak-anak Ibu sekarang sudah tahu bagaimana ciri-ciri bahasa iklan? Ya. Nanti di pembelajaran berikutnya nah kita akan lanjutkan bagaimana membuat iklan dengan menerapkan 5 ciri-ciri bahasa iklan ini. Ya nak? Ya nak? Ya sayang? Ya. Sekarang dari iklan yang sudah kita bahas ini nak, ada iklan Yakult, ada iklan Floridina, ada iklan odol, ada iklan coklat. Kira-kira pernah nggak anak-anak Ibu mengalami penyakit atau gangguan karena makanan iklan ini tadi? Pernah? Siapa yang pernah sayang? Gue minta tolong ceritakan Rafki. Apa yang Rafki rasakan sayang? Sakit gigi. Iya nak? Sering sakit gigi? Oh, enggak. Yang lain sayang? Sakit sariawan. Kata Kaizan. Kapan Kaizan sakit sariawannya nak? Oh, sering kata Kaizan. Kira-kira kenapa Kaizan sering sakit sariawan? Sering makan. Kalau sariawan, sakit gigi, itu yang diserang organ yang mana sayang? Mulut. Kenapa mulut yang diserangnya? Ya sayang? Karena makan coklat terlalu banyak sehingga akibatnya apa? Sariawan, giginya berlubang, mungkin malas gosok gigi ya nak. Nah sekarang masih ada yang punya cerita lain selain sariawan, sakit gigi. Apa Miftah? Sakit mah. Miftah pernah sakit mah katanya. Kapan terakhir Miftah sakit mah? Sudah lama kata Miftah. Yang lain? Pernah mencret dari waktu Geri nggak sekolah minggu lalu, ternyata kata mamanya dia mencret. Apa lagi sayang? Diare. Diare itu sama nggak dengan mencret sayang? Sama, cuma bahasanya yang berbeda ya nak. Nah berikutnya nak, anak-anak Ibu akan Ibu minta mencari apa-apa saja gangguan yang terjadi pada organ pencernaan ini nak. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kira-kira apa saja gangguan pencernaan yang pernah anak-anak Ibu alami, baik yang tidak pernah anak-anak Ibu alami, yang menyerang organ pencernaan ini. Ya nak, supaya lebih efektif, supaya anak-anak Ibu bisa bekerja sama, kita akan temukan penyakit pada organ pencernaan ini secara berkelompok sayang. Ya, anak-anak Ibu akan Ibu bagi 3 kelompok. Cara membaginya nak, kita berhitung dari 1 sampai 3. Nanti siapa yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan yang sama-sama kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 bergabung dengan kelompok 2, dan yang mendapatkan nomor 3 bergabung menjadi nomor 3. Ya nah, kita mulai dari Natasha. 1, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oh, pintar. Sudah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang silakan anak-anak Ibu yang mendapatkan nomor 1 berkumpul di sebelah sana. Tidak usah membawa mejanya nak. Yang mendapatkan nomor 2 di tengah. Yang mendapatkan nomor 3 di sini. Tidak usah
tadi. Ya nak, kemudian untuk mencarinya anak-anak ibu boleh tanyakan kepada teman. Misal si Azam dia bertanya kepada si Rafki, atau kepada si Fezan, kepada si Rian, apa-apa saja penyakit yang pernah mengganggu organ pencernaannya. Ya nak, boleh pula membaca buku bacaan yang anak-anak ibu miliki juga boleh. Ya Rafki, ya boleh nak? Silakan mencari nak. Buatkan dalam tabel yang sudah ibu sediakan. Apa nama organnya, apa nama penyakit yang menyerang, dan apa penyebabnya. Boleh tanyakan kepada teman satu kelompok. Ulang lagi nak. Ulang lagi saya apa nak? Mencari informasinya di pojok baca. Pintar nak. Ada pertanyaan bagus dari Anissa. Boleh mencari informasinya di pojok baca. Boleh. Itu gunanya ibu sediakan pojok baca di kelas kita. Silakan kalau mau cari di pojok baca kita, silakan saya. Silakan. Boleh tanyakan kepada teman, diskusi dengan teman, wawancarai teman, atau mau lihat di pojok baca seperti yang dicari Nisa juga boleh. Silakan saya. Tuliskan dalam tabel yang sudah ibu buat minta tadi. Kita bertemu nak? Ada. Nah, silakan bawa ke kelompoknya, cari dengan teman-teman. Kelompok lain kalau juga apa nak? Boleh saya silakan. Ambil bukunya di pojok baca boleh. Kelompok kedua juga mau, silakan nak. Silakan tuliskan nak. Ibu beri waktu untuk berdiskusi supaya banyak yang digalinya. 7 menit atau 5 menit? Boleh nomor lagi. Apa yang diserangnya? Boleh tanyakan teman. Si Putra kan badannya subur nih, bagaimana dia sakit? Apa yang diserang organ pencernaan yang diserangnya? Gitu. Apa nak? Silakan tuliskan saya. Silakan tuliskan nak. Tuliskan dalam tabel yang sudah bisa. Minimal paling sedikit 5 ya kan? Karena tadi ibu minta 3. Kalau dapat lebih dari 3 lebih bagus. Miftah bersemangat dia mencari buku sumbernya. Silakan Miftah. Ini ada gambar siapa ini ya? Kelompok 1 sudah banyak bertemu oleh dia. Kelompok 2 sudah 4. Karena kelompok 3 nak? Silakan. Apa nama yang menyerangnya? Organ apa yang diserangnya? Sudah nak?
Oke, Bu beri 5 menit ya nak. Apa nak? Boleh silakan tanya nak apa nak? Sudah sayang? Sudah? Oh, satu lagi kata Raffi. Baik, Ibu tunggu. Kalau mau satu sepertinya bahagia sekali mereka diskusi sambil senyum-senyum. Sudah sampai 6, mau nomor 7 lagi. Baik. Waktunya tinggal 2 menit ya sayang. Nanti setelah 7 menit kalau waktunya habis kita presentasikan. Kelompok 2 sudah selesai. Bagus. Oh, belum. 1 menit lagi. 1 menit lagi saya, karena kita belajar disiplin ya nak. Boleh? Bukan tadi kita. Hampir habis waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dah, silakan berhenti menulis. Selesai nak? Selesai kita berdiskusi dalam kelompok. Ibu perhatikan tadi ya nak. Ibu perhatikan kelompok 1 sampai sekarang masih senyum-senyum dia. Mungkin banyak informasi yang dia dapatkan dari buku. Kalau kelompok 2 dia sibuk berdiskusi dengan temannya. Kata si Keizan, Bu dengar tadi Rafki, rasanya sakit pawit atau si Keizan. Tadi kelompok 3 perhatikan dia serius karena banyak buku bacaan yang dia diambil dari pojok baca. Nah sekarang sayang, Ibu minta bantuan perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya di depan. Kelompok lain tolong simak yang sudah disampaikan teman apakah sudah benar atau belum. Ya nak, kita mulai dari kelompok berapa sayang? 3. Anak yang bagus itu nak kan menunjuk teman, tapi itu yang Ibu inginkan. Saya Bu, jangan menunjuk orang lain ya nak. Oke, silakan sayang. Rafki maju sampaikan kepada teman-teman yang Rafki dapatkan tadi. Yang lain perhatikan sayang. Halo. Selamat pagi. Endor, semangat pagi. Sekarang Ibu minta perhatiannya nak. Kelompok 2 diwakili oleh Rafki mau menyampaikan hasil penyelidikannya. Silahkan sampaikan Rafki. Kelompok lain tidak ada aktivitas lain selain memperhatikan dan memberi masukan nanti ya nak. Silahkan Rafki ucapkan salam terlebih dahulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan sampaikan. Ya, nomor 1 dulu. Mulut yang tinggi, memakan pencernaan, mulut
Ya. karyawan, Ah. makan makanan yang manis. Baik, berikutnya. Kerongkongan, Hmm. mandal, Hmm. suka minum es, Mandel katanya suka minum es. Berikutnya. kambung, Hmm. mah, Hmm. makan makanan yang pedas. Masih ada nak? Masih ada. Oke, ada 5 yang ditemukan oleh kelompok 2. Tepuk tangan yang boleh untuk kelompok 2. Terima kasih atas kerjasama anak-anak ibu dari kelompok 2. Ada yang jawabannya berbeda nak dari kelompok 2 tadi? Kelompok 1 atau 3? Tadi kata kelompok 1 dia dapatkan penyakitnya ada yang imun. Apa sayang? Nah, kata kelompok 2 tadi ada namanya mah, iya nak? Mah itu terjadi kata kelompok 2 karena telat makan. Kemudian ada sakit gigi, ada sariawan, ada mandel katanya. Dan yang terakhir ada asam lambung. Baik, itu hasil kerja kelompok 2. Sekarang ibu minta kelompok berapa lagi nak? 1 atau 3? Kelompok berapa nak? 1 atau 3? Ibu hitung sudah sampai 3. 1. Oke, kelompok 1. Silakan saya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sampaikan dengan keras nak. Nah, silakan. Assalamualaikum dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, hasil. Baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Silakan. Nama organ pencerna mulut, Hmm? nama gangguan pada organ gigi berlubang, Tunggu saya. Kemudian, penyebabnya makan coklat terlalu banyak. baik. Berikutnya, Nama organ pencernaannya adalah usus besar. ah, Gangguan pada organ usus buntu. ya. Penyebabnya Apa nak? makan sembarangan. Makan sembarangan. Boleh. Berikutnya, Nama organ jangan tertawa nak. Jangan sampai tertawa yang serius. Nama organ pencernaan kerongkongan. Nama gangguan pada organ panas dalam. Penyebab makan pedas. Berikutnya, Nama organ pencernaan mulut. Nama gangguan pada organ sariawan. Penyebab karena makan banyak. berikutnya, Nama organ pencernaan lambung. Nama gangguan pada organ sakit mah. Penyebabnya adalah telat makan. nah, masih ada nak? Masih? Masih ada? Habis? Baik, berapa buah yang ditemukan tadi sayang? Ada berapa buah? Ada 5 yang disebutkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terakhir dari kelompok 3. Silakan nak. Siapa? Baik, silakan Anissa. Sampaikan nak. Anissa atau Kaila? Nah, baik, tidak ada dari kelompok 3 karena mereka malu-malu. Sekarang ibu tanya nak, dari berbanyak yang sudah anak ibu sampaikan tadi sayang, nah Kaizan, ada yang menyebutkan tadi setelah kita bahas nak, kita coba perhatikan ke depan dulu nak. Yang pertama itu kita bahas satu persatu ya nak, yang menyerang organ mulut. Apa saja nak? Sakit gigi, gigi berlubang. Masih ada yang lain? Masih ada? Masih ada? Yang di belakang tuh apa? Yang di belakang tuh sekolah.
Dari hasil yang sudah anak-anak ibu peroleh tadi nak, kita simpulkan sekarang nak kita bahas. Ya nak, perhatikan seluruhnya ke depan sayang. Kita bahas satu per satu. Nah, mulai dari organ mulut. Ya nak, apa-apa saja gangguan yang menyerang organ mulut. Pertama sayang, sariawan. Baik, ibu tuliskan di sini. Sari, baik, berikutnya sayang, Kaizan. Sakit gigi, boleh. Berikutnya, gigi berlubang, kata Kaizan. Ada yang lain nak yang menyerang di mulut? Apa nak? Amandel, kira-kira itu di kerongkongan, kata Kaila. Dia kita bicara di mulut apa nak? Gusinya bagaimana? Bengkak. Boleh. Gusinya bengkak, mirip nggak dengan sariawan? Sama nak? Sama dengan sariawan, beda. Baik, ibu tuliskan. Gusi penyebabnya kira-kira apa nak? Setelah yang kamu dapatkan tadi, gigi berlubang gara-gara apa? Makan yang manis-manis. Kalau sariawan? Makan yang manis-manis, juga kekurangan vitamin C. Gusi bengkak? Kenapa? Kenapa sayang, Rizal? Kalau tidak sering gosok gigi, kira-kira apa yang terjadi pada gigi kita? Gigi kita berlubang atau seperti bacaan yang kita baca kemarin, apa yang terjadi pada mulut kita? Mulutnya bau. Jadi kan anak ibu sudah tahu organ pencernaan yang mulut. Ini penyakit yang menyerang, dan sudah tahu penyebabnya tadi ya nak. Kemudian kita lanjutkan ke kerongkongan, apa saja? Amandel, panas dalam. Apa penyebabnya sayang? Banyak makan es. Kemudian kata si Rehan, apa tadi nak? Keraskan nak? Gondok katanya. Anak ibu tahu apa itu gondok sayang? Tahu apa itu gondok nak? Di kerongkongannya ini di lehernya membesar. Ada yang tahu kenapa sampai terjadi gondok? Kenapa? Makanan tidak sehat. Yang lain sayang? Ya, ibu beritahu ya nak, gondok itu terjadi. Mungkin anak-anak ibu pernah lihat orang gondok, tapi tidak tahu penyebabnya. Gondok itu terjadi karena tubuh kita kekurangan yodium. Di kerongkongan kita itu ada namanya tiroid. Ya nak, kalau tiroid itu kekurangan yodium, maka dia akan meradang sehingga dia membesar. Nah, yang membesar itulah disebut dengan gondok karena kekurangan yodium. Ya nak. Berikutnya, pada lambung apa yang terjadi? Apa saja? Asam lambung, apa lagi? Tukar lambung, kembung seperti iklan tadi ya nak. Apa kira-kira penyebabnya sayang? Kalau mah karena kita dengarkan satu persatu nak, karena mah itu terjadi karena makanan yang pedas, suka makanan yang terlalu pedas. Berikutnya, makan makanan sembarang, apa yang terjadi dengan kita? Bisa diare atau mencret. Berikutnya, telat makan juga bisa membuat kita makannya tidak teratur. Baik, berikutnya pada usus halus. Ada anak-anak ibu temukan gangguan pada usus halus? Ada usus buntu, kata Miftah tadi. Dari mana Miftah peroleh nak? Dari buku bacaan tadi. Bisa tunjukkan kepada teman-teman biar nanti dibaca pula. Ini bukunya. Tunjukkan Miftah. Tunjukkan kepada teman. Tidak, angkat saja bukunya. Dari buku ini Miftah dapatkan ada usus buntu. Sama bukunya dengan kelompok 2. Tapi kelompok 2 tidak temukan tadi anak. Kenapa sampai terjadi usus buntu katanya nak? Miftah? Katanya karena sering makan mie. Nanti kita lihat Rafki, silakan tutup bukunya dahulu. Ya nak, berikutnya pada usus besar. Ada yang menemukan gangguan pada usus besar? Ada? Tidak.
Natasha, kenapa nak? Karena kita sudah belajar hari ini tentang gangguan yang mengganggu sistem pencernaan kita beserta penyebabnya. Ibu harapkan anak-anak ibu setelah ini bisa menjadi anak yang sehat dengan menjaga kesehatan tubuhnya, terutama kesehatan sistem pencernaan. Kalau mau makan, apa? Cuci tangan dahulu, jangan setelah belajar pergi ke kantin langsung makan. Harusnya cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan air mengalir. Kemudian makannya yang teratur supaya tidak sakit mah. Nah, dalam budaya kita di Minangkabau sayang, ya Natasha, dalam budaya kita di Minangkabau, aturan makan ini sebenarnya sudah diatur. Mengapa Bu? Orang Minang dahulu itu mereka tidak ada yang mengenal sakit mah atau sakit gigi. Kenapa? Karena tidak adalah adat Minangkabau kita sudah diatur tata cara makan kita. Contoh, bagi yang perempuan duduknya itu kalau makan, karena orang dahulu makannya di lantai ya nak, tidak di meja makan seperti sekarang. Mereka kalau yang perempuan duduknya dengan bersimpuh. Kalau yang laki-laki berselo. Apa tujuannya itu nak? Supaya perut kita, lambung kita tidak tertekan saat kita makan. Beda halnya kalau kita makan sambil kakinya mungkin diangkat satu, yang satu diturunkan. Apa yang terjadi? Mungkin perut kita akan sakit. Kemudian di Minangkabau juga diajarkan kita tidak boleh makan yang berlebihan. Misalnya anak-anak ibu pergi barale ke rumah tetangga karena nampak ada soto, ada sate, kemudian ada pula makanannya banyak, ada ayam goreng, ada rendang, ada bakso dan lain-lain. Karena sepertinya enak, diambil banyak-banyak. Itu dalam Minangkabau dilarang. Nah, pepatahnya apa? Nah, kita boleh mengambil makanan itu yang dekat dengan kita saja. Karena kita makannya kan biasanya duduk, ambil yang di dekat kita saja. Apa itu artinya? Nah, jangan berlebihan. Kalau jauh dari kita, makanan itu jangan diambil. Kemudian apa lagi nak filosofinya dalam Minangkabau? Kalau makan dengan sendok tidak boleh berbunyi, atau kalau makan tanpa sendok saat kita mengunyah makan apa sayang? Tidak boleh mencapak. Nah, berbunyi-bunyi. Apa semuanya itu nak yang diajarkan oleh adat Minangkabau tadi nak? Semuanya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita sebagai manusia. Paham sayang? Paham. Setelah ini ibu harapkan anak-anak ibu bisa terapkan seperti adat Minangkabau tadi ya nak. Nah, sekarang alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham. Kita simpulkan dahulu pembelajaran kita dari pagi tadi, dari awal tadi ya nak. Apa pembelajaran kita dari awal tadi? Pertama tentang iklan. Apa yang kita dapatkan dari iklan tadi sayang? Ada ciri-ciri bahasa iklan. Apa ciri-cirinya sayang? Jelas, singkat, padat, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Baik. Kemudian apa pelajaran kita berikutnya tadi yang bisa disimpulkan? Ada kalimat dalam iklan. Kemudian terakhir tadi tentang penyebab. Apa tadi? Penyakit pada organ pencernaan manusia. Paham kira-kira sayang? Paham? Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum dimengerti? Nah, untuk mengecek ke tingkat pemahaman anak-anak ibu terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, seperti biasa kita lakukan evaluasi ya nah. Ada 10 soal yang sudah ibu sediakan, silakan dijawab secara mandiri. Bisa sayang? Ya, tulis nama terlebih dahulu. Silakan dijawab. Tidak ada lagi kompromi ya nak. Tulis nama terlebih dahulu, kemudian baru jawab.
Ibu beri waktu karena soalnya hanya 10, kira-kira 5 menit bisa ya nak? Ada yang sudah selesai sayang? Sudah. Bagi yang sudah selesai silahkan kumpulkan ke depan nak. Anissa sudah selesai nak? Boleh kumpulkan ke depan langsung dengan data PD-nya tadi nak. Si Putra dia senyum-senyum mengumpulkan PD ya dengan jawabannya. Jadi satu ya. Anissa selesai? Masih ada yang belum nak? Sudah semuanya? Rehan sudah nak? Oh iya. Sudah semuanya nak? Nah, sudah? Masih ada yang belum mengumpulkan? Masih ada? Ah, oke. Nah, kelompok 1. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan evaluasi. Ibu harapkan anak-anak itu paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya nak. Kemudian ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok tadi yang sudah bersemangat ya, kita sudah bersemangat dalam mencari informasi tadi nah, sudah bekerja sama dengan baik, sudah bisa membimbing teman-temannya yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Nah, di akhir pembelajaran ini sayang, Natasha, ibu mau tanya bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar hari ini nak? Senang. Yang lain? Kelompok 1 senang nak? Ya, apa nak? Gembira. Ada yang lain bagaimana? Mendapatkan ilmu. Kata si Geri. Apa nak? Ceria. Kata kelompok 2 kita belajar hari ini. Tidak ada yang bersedih ya nak? Alhamdulillah semuanya bergembira bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada materi yang belum dipahami sayang? Nah, ibu harapkan kita belajarnya setiap hari seperti ini nak, dengan semangat, dengan ceria. Ya, nah, tadi ibu perhatikan ada beberapa orang yang masih agak belum bersemangat. Besok kita lebih bersemangat lagi ya nak, supaya mudah menerima pelajaran yang ibu sampaikan. Bisa sayang? Bisa. Di pembelajaran nak sebelumnya ibu ada nyanyi dari daerah kita. Nah, ibu biasanya kalau mendengarkan lagu ini mau makan saja bawaan ibu. Judul lagunya Bare Solo. Nah, ada yang tahu? Kita nyanyikan bersama ya nak? Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Bare Solo,
satu hal yang tidak boleh kita dengar. Apa liriknya tadi? Bunyi kule. Cerita tadi, nah, kule itu apa nak? Kule itu tahu apa? Mencapak. Boleh kata ibu kita makan mencapak dari saya? Walaupun makan kita enak dengan baris solo, dengan sambalado, dengan apa lagi tadi? Dengan pange, tapi usahakan tidak mencapak. Bisa nak? Nah, di rumah nanti sayang, tugas anak-anak ibu silakan mencari informasi yang berhubungan dengan ini yang baru kita peroleh tadi nah, tentang anus dan usus halus. Silahkan anak-anak ibu cari informasi di buku bacaan yang lain atau sumber-sumber yang lain. Apa saja gangguan pencernaan yang terjadi pada anus dan usus halus beserta penyebabnya. Bisa sayang? Bisa. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai nak. Sebelum kita akhiri, ibu minta bantuan ketua kelas untuk menyiapkan teman-teman dan berdoa terlebih dahulu. Silakan nak. Ya, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Sebelum pulang seperti biasa silakan pilih dahulu sampah yang ada di sekitar anak-anak itu